dipuji, ku kagum akan Engkau, kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak
melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Tuhan, haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan, meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, setiap makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya,
segala pujian dan hormat dan kemuliaan bagi Yesus anak domba. Haleluya. Haleluya. Hadir di tengah kami ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat terangkat segala beban, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang haus dan lapar Tuhan puaskan. Sebab kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami mengubahkan kami. Haleluya. Yesus Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Mari kita buka dulu satu firman dari Mazmur 106 ayat 1. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi 1, 2, 3. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari salam kiri kanan saudara. Katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Haleluya. Satu orang menyalami 100 orang. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Engkau baik Tuhan, kami muliakan nama-Mu, kami datang padamu Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian kita sangkatkan, musik tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Tuhan baik, kami agungkan tinggi. Haleluya. Kami muliakan Yesus Tuhan. Mari katakan, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian telah sangkakala, musik tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya
Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Sekali lagi salam dulu kiri kanan, depan belakang. Yang belum salam, salamin lagi. Tuhan Yesus baik. Beri sorak-sorai bagi Yesus yang baik. Haleluya. Yes. Kami puji kebaikan-Mu ya Tuhan. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari demi hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih setia Tuhan tetap untuk selamanya, amin. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, Engkau baik ya Tuhan, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Yesus yang baik. Haleluya. Glory, amin. Silakan duduk saudara. Kita akan mempersiapkan diri bagi pemberitaan firman. Selamat datang Bu Foni. Sudah berapa tahun kita gak ketemu ya. Mari kita bersama naikkan pujian ini sekali lagi. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara Dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong
kegelapan. Engkau batu karang yang teguh Tuhan. Biarkan turun api yang dari sorga di tengah-tengah kami. Bukan untuk menyakiti, tetapi membakar sampah-sampah di dalam hidup kami. Biar semua kami Tuhan dipuaskan oleh Engkau ya Allah. Dipuaskan oleh hadirat-Mu Tuhan. Kami tidak mau dipuaskan dengan hal-hal yang lahiriah semata, tapi kami rindu puaskan dahaga jiwa kami Tuhan. Roh Kudus Engkau bekerja beracara. Firman itu menjadi daging. Firman yang kami percaya adalah Engkau sendiri. Hadir di tengah-tengah kami. Hadir di tengah-tengah kami. Selidiki batin kami Tuhan satu demi satu. Selidiki batin kami Tuhan. Periksakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan piring bejanar hati kami ini kepadamu. Kami siap mendengar Engkau bicara Tuhan. Hamba-Mu Engkau selubungi, Engkau tutup Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang ditinggikan, hanya Engkau. Jauhkan dari peninggian diri, kesombongan, kebanggaan manusiawi ini. Tapi biar kebanggaan adalah ketika kami bisa mengenal yang maha mulia itu, yang maha tinggi itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Beri tepuk tangan dulu sama-sama. Silakan duduk kembali. Shalom. Lama banget gak ketemu, banyak yang wajah baru. Saya bersyukur saudara Tuhan utus ke sini lagi. Saya akan sampaikan firman Tuhan dengan satu tema, masih cukupkah persediaan minyakmu? Tema ini yang akan membuat kita akan terarah ke sana. Masih cukupkah persediaan minyakmu? Saya senang ya saudara lihat masih ada orang-orang yang mau melayani orang-orang di jalanan. Buat saya sendiri itu memperingati saya. Mari buka Matius 25 ayat 5. Dari ayat pertama kita akan buka. Masih cukupkah persediaan minyakmu? Haleluya. Agak mendung-mendung gini bagus untuk merenungkan ini saudara. Karena akan tiba waktunya kita bukan hanya butuh pelita, kita butuh minyak. Amin. Pelita aja gak cukup, bilang kanan kirinya, pelita aja gak cukup. Haleluya. Kita akan satu hari nanti lewat firman Tuhan ini saya mau sampaikan bahwa kita perlu minyak bukan untuk kegelapan datang, enggak. Karena kita udah ada di sini, betul enggak? Tapi kita perlu minyak justru saudara untuk kita bisa bertahan di sana. Makanya saya kasih temanya, masih cukupkah persediaan minyakmu? Mari buka sama-sama Matius 25 ayat 1. Saudara, kita yang wanita akan baca ayat yang ganjil, pria ayat yang genap. Dari judul perikop di atasnya, wanita-wanita akan baca bersama saya, nanti selanjutnya pria-pria. 2 ya, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Wanita-wanita keluarkan suaranya. 2 ya, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ayat 13 sama-sama 2 ya. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya.
Saudara, ini firman berkali-kali, bahkan di waktu-waktu akhir ini sering kali disampaikan. Ada cerita gadis yang bijaksana dan gadis yang kurang bijaksana. Tapi yang menarik adalah mereka sama-sama punya pelita, sama-sama menyala. Yang saya tahu, yang saya mengerti, artinya orang-orang ini bukan orang-orang di luar Kristus karena sudah punya pelita. Katakan amin. Ini bukan orang yang belum mengenal Tuhan. Justru ini orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Katakan amin. Karena ayatnya mencatat mereka sama-sama menantikan kedatangan mempelai. Ini bukan orang baru. Ini orang-orang yang udah fasih di dunia pelayanan. Fasih di gereja. Tapi saya mau ajak melihat saudara tentang minyak ini. Matius 25 ayat 5 dicatat beberapa poin saudara. Mempelainya lama gak datang. Dan yang bijak dan yang bodoh sama-sama mengantuk. Katakan sama-sama mengantuk. Sudah sekian tahun kita dengar berita Tuhan mau datang, enggak datang-datang juga. Dan akhirnya banyak orang bilang begini, dari berapa tahun yang lalu gue udah dengar tentang lembu merah, lembu hijau, lembu biru. Betul enggak? Dulu saya ingat, saya masih SMP kelas 1, saya udah nonton film Akhir Zaman. Wow, udah heboh saya ngebahas akhir zaman saudara. Saya ikutin seminarnya waktu saya SMP. Karena buat saya itu spektakuler. Maksudnya ini ya nanti Tuhan mau datang, pengetahuan yang menurut saya bagus banget. Tapi saudara gak datang-datang juga. Nah, keadaan mengantuk ini yang saya mau sampaikan. Persediaan minyak itu saudara akan ada datang sama-sama sekian waktu nih. Saudara dan saya akan mengalami pergumulan, pertandingan kehidupan. Saya selalu bilang di gereja saudara, gak selalu ketika engkau menghubungi pendetamu ready. Gak selalu ketika engkau minta tolong kepada pelayan Tuhan bisa datang menolong engkau. Gak selalu. Karena mereka punya tangan cuma dua, kaki cuma dua. Kadang-kadang Anda harus bersedia saudara, dinomor duakan. Ini udah waktu-waktu terakhir, jemaat harus dibangun, berdiri kokoh di atas kebenaran firman Tuhan. Sampai nanti saudara, ketika waktunya lama, katakan sama-sama mengantuk. Matius 25 ayat 5 berkata, mereka semua lalu tertidur. Semua punya pertandingan, semua punya saudara. Pergumulan sendiri, kita gak cukup waktu kalau ngomongin pergumulan dan kesusahan. Tetapi apa yang membuat mereka masuk ke perjamuan, sama-sama tidur, sama-sama ngalami keadaan yang gelap, sama-sama ngalamin saudara situasi yang membosankan, menjenuhkan. Bedanya adalah yang membuat masuk ke pertemuan dengan mempelai yang ditunggu-tunggu, bukan masalah terjaga atau enggak. Saya mau kasih tahu gini saudara, yang membuat mereka ketemu karena mempelai akan membangunkan semuanya. Kedatangannya itu akan selalu ditandai orang semua mendengar kedatangan sang mempelai. Semua sama-sama bangun, semua sama-sama punya pelita. Tetapi minyaklah yang akan membuat engkau sampai kepada pintu yang dibuka. Yang bodoh sayangnya dia gak pernah punya minyak. Minyak persediaan ini bicara saudara tentang sesuatu yang saya mau bukakan. Buka dari Keluaran 27 ayat 21. Anda punya firman tidak cukup. Karena banyak orang saudara hanya melafalkan di lidah bibirnya. Ada beberapa poin, 3 poin yang saya mau sampaikan lewat Matius 25. Buka minyak zaitun ini saudara. Keluaran 27 ayat 10. Apa yang dimaksud? Minyak yang dimaksud di sini adalah, kita baca Keluaran 27 ayat 22. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Minyak yang dimaksud di sini, saudara, adalah minyak zaitun murni yang ditumbuk. Enggak boleh ada campurannya yang lain. Dan di mana dihasilkan ini minyak, saudara? Minyak ini terjadi, saudara,
Waktu engkau bersedia tinggal di kemah. Ini bukan minyak yang dicampur. Keluaran 27 ayat 20 jelas berkata, supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu. Supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Terjemahan yang lain berkata, terus menerus menyala. Terus menerus menyala. Kalau engkau lihat orang Kristen atau kita lihat diri kita, kadang menyala-nyala, kadang padam. Artinya ada minyak zaitun murni tumbuk yang belum dihasilkan. Ayat 21 dari Keluaran 27 ini menjelaskan begini. Di mana itu dihasilkan? Ini bukan bicara pertama kali saudara, ini bukan bicara tentang engkau dengan orang lain. Ini bicara tentang engkau dan Tuhan. Katakan sama-sama, tentang aku dengan Tuhanku. Lihat saudara ayat 21-nya. Di dalam kemah pertemuan, di depan tabir yang menutupi tabut hukum. Di sana letaknya. Haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Kapan minyak zaitun murni yang tumbuk yang murni ini dihasilkan? Dari Keluaran ini saya menyimpulkan yang pertama adalah saat engkau tetap di kemah dan engkau punya yang namanya disiplin rohani. Katakan disiplin rohani. Disiplin rohani itu saudara bukan karena aturan. Bukan karena engkau harus lapor, oh kalau enggak saat teduh nanti enggak boleh pelayan. Disiplin rohani adalah yang engkau lakukan secara pribadi engkau dengan Tuhanmu. Amin. Engkau dengan Tuhanmu. Enggak mau tahu orang enggak lakukan, aku lakukan ini karena aku dan Tuhanku. Saya sampaikan saudara, dijauhkan Tuhan, saya enggak mau membanggakan diri atau membuat sesuatu. Tetapi saya selalu pengen cerita ini supaya menginspirasi kita. Dari tahun lalu saudara, saya membuat ketetapan bagi hidup saya. Sebagai seorang ibu gembala saudara, saya mulai menemukan siapa yang mendisiplin saya. Siapa? Kalau Anda masih ada orang yang nanya, udah baca firman, udah saat teduh, engkau harus bersyukur untuk itu. Katakan amin. Nah waktu saya nggak ditanya, saya harus sadar, aku ini bukan orang yang hanya khotbah, aku ini harus jadi model. Aku harus jadi contoh. Anda mau dengar khotbah model apa, engkau tinggal klik YouTube, cari aja semua bisa, betul nggak? Tapi kehidupan itu bicara engkau bayar dengan Tuhanmu. Saya ingat saudara, dari tahun lalu Tuhan taruh di hati saya. Saya mulai bilang gini, aku nih gak boleh begini, dibangun acak-acakan, kapan mood, lakukan penyembahan yang bagus, kapan gak mood gak lakukan. Gak ada yang nanyain saya, kakak udah saat teduh belum? Gak ada yang nanyain. Gak ada yang nanya, udah baca Alkitab belum? Saya mulai buat satu patokan rohani buat saya. Saya mulai bilang gini, aku harus saudara, buat disiplin rohani. Yang pertama, saya harus baca Alkitab 3 kali dalam setahun, harus lulus. Anda gak perlu contoh semuanya, kita punya kasih karunia beda, betul gak? Tapi ini yang mendasari saya. Aku baca itu bukan untuk bangga, aku baca itu tanda aku mencintai dia. Aku pengen kenal Tuhanku. Aku pengen tahu tentang dia. Kapan itu saya baca? Yang pertama itu harus tamat bulan April. April itu kenapa? Paskah. Dan kebetulan April itu ulang tahun pernikahan saya dengan suami saya. Saya bilang Tuhan, setiap anniversary aku pengen kasih kepada Tuhan. Selalu finish di hari ulang tahun pernikahan saya. Yang kedua, bulan Agustus akhir. Kenapa? Karena itu ulang tahun gereja saya. Di ulang tahun gerejaku, di tengah orang euforia merayakannya, aku mau bawa sesuatu yang khusus buat Tuhan. Aku selesaikan, bukan untuk sekedar kejar target. Enggak masalah kejar target, kerja aja kejar target kok, betul enggak? Kadang-kadang kita, aduh kak aku lama bacanya karena aku nggak ngerti. Lah emang nggak semuanya aku ngerti. Kalau ngerti udah di sorga aku udah ngerti semua. Betul nggak? Kadang kita tuh bersembunyi di alasan-alasan. Yang ketiga saudara kapan? Waktu Natal. Natal orang sibuk beli baju baru.
Yang ulang tahun Tuhan kok yang pakai baju baru kita. Betul gak sih? Pernah gak Bapak Ibu bertanya, apa yang aku beri ya di hari ulang tahunnya? Itu disiplin rohani. Kadang-kadang saudara ngantuk, kadang-kadang saya pakai yang ada di handphone saudara, merah artinya udah kelewatan. Tapi saya mulai bangun lagi, kadang ngantuk. Saudara saya lakukan itu simple, ibu-ibu. Jangan bilang gak bisa baca. Saya bilang Tuhan aku gak mau baca Alkitab kalau pas mau khotbah doang. Aku bisa menipu orang tapi di hadapanmu engkau tahu aku Tuhan. Kadang habis nyiram kembang saudara. Kan ngantuk kalau bacanya kebanyakan. Saya baca perjanjian lama, perjanjian baru, Mazmur, Amsal setiap hari. Saya mulai baca, saya mulai bilang aku lakukan ini Tuhan. Karena aku sadar banyak yang belum aku mengerti. Kalau dibilang firman itu menjadi manusia. Kalau engkau menghargai firman, engkau akan bangun disiplin rohani. Itu yang pertama tentang baca firman. Tentang doa saudara. Gak cuma saat teduh, bangun. Kami mulai biasakan di tahun 2022, 10 menit berbahasa roh. 10 menit. Belajar di awalnya 10 menit. Pakai stopwatch. Doa, pertamanya kayak baca mantra. Itu sambil gatal-gatal, garuk-garuk. Tapi kami mulai biasakan. Sekarang setengah jam, biarkan rohmu ini dibangun. Karena firman Tuhan berkata, orang yang berbahasa roh membangun imannya. Aku tahu imanku ini bisa jatuh bangun kalau aku gak diteguhkan. Firman aku makan, aku berbahasa roh. 10 menit di awalnya. Sekarang setengah jam setiap hari harus. Ini buat saya gak bilang. Saya cuma mau kasih contoh gini saudara. Nanti saya cerita juga. Hidup saya itu gak selalu berhasil. Ada juga bagian saya terpuruk. Kita nih kadang ikut Tuhan ya. Terlalu muluk. Seperti main lotre. Kita gak pernah bangun hidup kita. Terus kita pikir Tuhan akan selalu standby buat kita. Kadang kita doa. Kita gak ngerti yang kita doakan. Kita sibuk doa. Lawat orang lawat. Dirimu aja belum dilawat. Betul gak sih? Aku tuh udah doa loh saudara di rumah. Tuhan beri aku perkataan yang lemah lembut, tidak menghakimi. Betul loh. Kan sejak pandemi, kan kita semua banyak direkam ya. Banyak artis-artis rohani kan di YouTube ya. Saya tuh suka malu kalau ngeliat saya khotbah. Kenapa aku galak gitu ya? Kadang kalau saya mau dengar khotbah saya pakai headset. Malu, karena kalau saya dengar khotbah saya tuh suaranya kenceng banget menurut saya. Saya lihat mata saudara bilang, emang benar Bu, emang. Itu kalau ada maling juga pergi tuh saudara. Sampai anak saya kalau dengar saya khotbah dia bilang gini, kalau dengerin rekaman, kecilin volumenya mah. Padahal itu udah volume paling kecil tapi suaranya masih kenceng. Nah saya cuma mau ngomong saudara, disiplin ini penting, katakan disiplin penting. Kalau engkau sekian tahun jadi orang Kristen, gak pernah membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, itu terjadi di mana-mana. Anak saya didik begitu, sekalipun gak selalu berhasil. Saya harus jujur, gak selalu berhasil. Baca Alkitab, doa, itu bagian yang saya disiplin saudara. Saya percaya saudara terinspirasi oleh ini, katakan amin. Gereja boleh gak bikin program, aku berurusan dengan diriku sendiri. Karena kenapa saudara, saya alami, waktu saya ngalami sesuatu, itu firman muncul. Dari mana firman? Yang ku dengar dan yang ku baca. Saya suka bilang Tuhan aku bilang, satu hari adalah yang kami harus urusi saudara, jemaat. Kami harus urusi dan rasanya bandel, kan jemaat gitu ya. Kalau lagi susah saya suka bilang gini sekarang. Lu kalau berita duka cita ngasih tahu ke gua, lu suka cita gak pernah ngasih tahu. Kata suami saya, jangan terlalu vulgar mah. Saya suka bilang, kalau ditipu datang, kalau dapat berkat lu gak pernah datang lu. Jangan gitulah Kak. Ini saya bawa nih ya, anak rohani saya juga, dia juga tahu. Saya suka bilang, Kak doain ya, aku lagi ada jual gini. Kalau jual lu bilang, tapi kalau udah terjual mana buktinya? Gak ku cicip. Karena di rumah Tuhan harus ada keterbukaan saudara. Katakan amin. Anda gak bisa jadi orang tua rohani yang ngebatin terus. Nanti sakit paru-paru Anda, TBC. Betul gak? Saya selalu bilang sama anak-anak, kamu bikin disiplin rohani apa? Kapan minyak zaitun tumbuk murni dihasilkan? Tinggal di kemah.
bangun disiplin rohani. Apakah engkau sudah membangun disiplin rohanimu? Haleluya. Amin. Saudara, karena nanti ujungnya saya akan sampaikan. Waktu minyak zaitun murni ini ditumbuk, ini bicara aku dan Tuhanku. Aku dan Tuhanku. Ini gak bicara pelayanan, ini gak bicara soal struktur organisasi, ini bicara hubunganku dengan Tuhanku. Aku secara pribadi membuat persediaan minyak bagiku. Kenapa ini perlu disiplin rohani? Karena ketika engkau bertarung di arena pertandinganmu, disiplin rohani ini yang akan membuat engkau tetap tegak berdiri mengasihi Tuhan. Waktu orang melupakan, firman muncul. Satu hari waktu yang saya layani ini, saya sempat kesal saudara. Ada waktu-waktu di mana saya ngerasa firman itu bicara kepada saya. Saya itu pilih-pilih tebu, pilih-pilih muka. Saya baca kitab Amsal. Kalau aku memperlakukan orang dengan tidak tepat, aku sedang menghina penciptanya. Dan firman itu datang ketika saudara satu hari ada orang meminta tolong itu. Dan kemudian sikap saya nggak manis saudara. Saya kayak pengen dia cepat-cepat pergi dari rumah saya. Karena saya udah kesel, capek, males, diurusin. Oh ini pendeta galak bener, iya masih manusiawi. Tapi saya ingat saudara, detik itu muncul yang saya baca itu. Kalau engkau berbuat tidak baik kepada orang yang lemah, engkau sedang menghina penciptanya. Saya bilang Tuhan ampuni saya. Berapa banyak engkau yang sedang saudara, mumpung masih awal tahun, buat target disiplin rohani. Katakan amin. Orang yang membangun disiplin rohaninya, dia gak akan tinggalkan tendanya. Saudara di pelayanan, engkau gak akan mudah jatuh. Ya engkau pernah fail, pernah. Saya pernah saudara ngalami kegagalan soal keuangan dulu sebelum menikah. Tapi gak berapa lama, berapa tahun yang lalu itu pernah juga gagal. Jadi jangan bilang dulu aku gagal. Ingat kegagalan itu mengintai engkau bisa datang lagi. Kalau engkau gak membiarkan dirimu ada di dalam tenda. Bangun disiplin rohani. Katakan amin. Pandemi itu memunculkan saudara. Orang yang kokoh dan orang yang tidak kokoh. Pelita aja gak cukup. Katakan amin. Pelita gak cukup. Pengetahuan firman gak cukup. Tapi bicara membangun. Statement yang bagus suami saya suka bilang begini. Kalau ada pembinaan pranikah. Kamu gak bisa menikmati rumah tangga yang kayaknya harmonis bahagia. Kalau kamu tidak membangun keharmonisan. Haleluya. Amin. Banyak kita terjebak. Disiplin rohani rasanya itu hanya milik pendeta. Sampai kita lupa disiplin rohani itu milik engkau dan saya. Katakan amin. Haleluya. Bangun saudara, Alkitab baca. Doa harus, pujian wajib. Waktu saya gagal saudara, saya ingat. Waktu saya gagal, saya datang lagi. Sebelum saya menikah, saya pernah gagal soal keuangan saudara. Setahun saya gak melayani. Tapi aku tidak meninggalkan tenda. Diomongin, ya wajar lah orang udah salah diomongin. Orang gak salah aja sering diomongin, betul gak sih? Colek kanan kiri, diomongin biasa bilang. Orang di gereja pada punya mulut kok gak boleh ngomongin. Haleluya. Kan kita, tadi Mas Abed tuh kan bilang mau ngundang orang dari luar ya kan, orang jiwa baru. Orang jiwa lama aja kadang mulutnya belum bertobat, ya wajar dong diomongin. Apalagi jiwa baru. Bilang kanan kiri, ternyata itu biasa gitu. Tapi respon kita yang tentukan. Katakan amin. Amin. Saya diomongin. Dulu belum jadi ibu gembala saudara. Tapi yang saya ingat ketika saya siapkan firman ini. Saya gak pernah lari dari gereja saya. Aku datang. Saya ingat saudara ya waktu itu saya terlibat keuangan tentang hutang. Dan bukan untuk kepentingan saya. Saya udah pernah cerita kayaknya untuk nebus kakak saya laki-laki dari penjara. Saya terlibat hutang yang saya gak bisa selesaikan. Nanti nih di endingnya nih ada hubungannya saudara. Dan di situ saya pelayan Tuhan.
Sampai akhirnya saya nggak bisa bayar hutang itu. Hubungannya dengan orang gereja. Dan saat itu saudara, apa yang saya lakukan? Setiap Sabtu saya pergi ke Bukit Doa yang sekarang udah ditutup tuh, Maranatha. Kan ada bukit doanya di belakang. Saya sampai kenal sama Bu Marpaung, karena tiap Sabtu saya ke sana. Saya ingat saya naik bus ke sana, naik angkot. Di sana saudara, kadang saya pulangnya besok pagi. Sabtu pulang kerja saya ke sana, besok pagi saya ke gereja. Saya cuma tahu aku butuh Tuhan, aku butuh ditolong, aku udah jatuh. Aku gak mencuri, aku berhutang dan mau bayar. Tapi aku tahu buat levelku, aku gak boleh harusnya begitu. Saudara tahu, saya masuk Bukit Doa itu. Kan gak boleh sampai malam, cuma sampai sore jam 6 kami harus turun. Kadang-kadang di Bukit Doa itu, saya gak doa Pak, Bu, gak. Udah sesek di sini, udah bingung mau ngomong apa sama Tuhan. Kadang saya cuma buka Alkitab buku zaman dulu. Itu kan pakai pembatas, itu pita, itu simsalabim. Dalam nama Yesus, gitu. Mana yang dibuka? Oh Tuhan ngomong ini. Masih ada ya zaman sekarang ya. Buka, oh yang ini. Dan saya enggak doa. Kadang-kadang saya cuma nangis. Nyanyi enggak. Kadang yang paling sering tidur. Untung Bu Marpau enggak tahu, suruh pulang. Tidur saya di situ, saya pulang. Tapi di hati saya gini, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Saya enggak pernah dari hasil Bukit Doa itu saya dapat uang untuk bayar utang. Tapi saya dapat pernyataan Tuhan yang membuat saya kokoh. Selesai enggak masalah? Selesai, tapi caranya berbeda dengan cara yang saya pikirkan. Setiap minggu pagi saya datang ke gereja. Orang kalau jadi momok, saya berdoa di sini tidak ada lagi yang kayak gitu. Kalau saudara mau jatuh, jangan pernah engkau kucilkan dia. Sejahat apapun itu. Saya ingat saudara, saya datang, saya cuma duduk di belakang. Kadang-kadang yang lain tuh gak ngucilin, cuman perasaan yang bersalah ini kan sensitif, betul gak? Gak diomongin, tapi ngerasa semua orang ngomongin dia udah kayak artis ya kan. Saya duduk di belakang saudara, setahun saya ingat gak ada pelayanan. Duduk kayak orang tersangka. Saya ngerasa saya berdosa, tapi saya tahu saya gak boleh lari. Saya gak boleh lari, aku harus di sini. Aku gak mau kalah karena kesalahan ini. Kalau seorang ini bisa berdiri di sini saudara, karena dia gak tinggalkan tenda, katakan amin. Jangan tinggalkan tenda kemahmu, katakan amin. Sejak hari itu sampai hari ini saya bantuin orang yang terlilit hutang. Karena I know rasanya gelapnya di lubang hutang. Adik saya ini jadi saksi saudara. Kadang kalau ada orang kelilit hutang, kita nih ya kalau orang pernah kena sakit paru-paru, dia tuh tahu loh orang yang kena paru-paru, betul gak? Karena pernah ngutang, saya tuh bisa cium orang yang suka ngutang. Saudara jangan jauh-jauh ya, deket-deket kalau yang suka ngutang. Bener gak sih? Kalau kita pernah ngalami sesuatu, kita bisa lebih sense kan dari orang lain. Di gereja saya bagian manggilin orang yang ngutang. Gereja ngurusin juga, ngurusin. Karena kalau dia berkelimpahan, aku pun berkelimpahan. Kakak matre, iya sedikit. Saya selalu ngomong kok, kalau kamu baik-baik aja, bukan soal yang kamu kasih, tapi aku bisa ngurusin yang lain. Katakan amin. Kalau lingkar satunya aja masih jatuh bangun, gimana mau ngurusin jiwa baru? Kalau dari ruang IGD itu, kalau semua orang sekian tahun jadi jemaat tapi masih di IGD, masih di ICU. Ruang ICU dan IGD itu terbatas, betul gak? Kalau gak cepet-cepet keluar masuk kamar dan sehat, dia gak bisa ngurusin yang lain. Ada seorang yang datang, ngomong suami saya bilang satu hari, si ini nih dia lagi terlibat. Oh ya saya bilang, berapa duit utangnya? Saya bilang 50 juta. Masa? Saya bilang, itu ya suami saya udah 7 keliling. Emang kasih karunia orang beda-beda saudara. Suami saya udah 7 keliling dengar orang utang 50 juta. Saya kayak orang pakar, sebenarnya bukan pakar saudara. Saya bisa, karena ada kasih karunia Tuhan, nggak ada kebanggaan di sana. Saya datang ya saya bilang, ya udah kamu yang ngurus ya. Oke, saya tanyain, saya panggil, saya teleponin 400 juta. Saya bilang 50 juta, lu bilang 400 bro. Saudara, kalau saya tidak ditumbuk minyak zaitun murni, saya bisa jadi orang yang bereaksi secara manusiawi.
Berapa banyak gereja pelayanannya udah nggak ada minyak zaitun murni lagi. Kita hanya lakukan, tapi ada sungut-sungut, ada penghakiman, ada kemarahan, ada saudara pandangan yang merendahkan. Yang pertama, kalau engkau tinggal di kemah, engkau akan menghasilkan minyak zaitun murni yang ditumbuk. Katakan amin. Amin. Ini yang ujungnya saudara. Kalau engkau punya itu, kalau engkau tetap tinggal di kemah, kalau engkau bersedia ditumbuk murni, bukan karena kepengen. Orang bilang begini, dia nonton ke Samudra Ancol, pelatih lumba-lumba itu selalu panggil lumba-lumbanya, dikasih ikan baru dia beratraksi. Banyak orang Kristen kayak lumba-lumba begitu. Dia mau lakukan ini karena ngomong diberkati. Kalau engkau minyak zaitun murnimu itu cukup, persediaan minyakmu cukup, engkau mungkin gak dapet loh, engkau mungkin gak melimpah seperti orang lain, tapi engkau akan tetap teguh, diam dan percaya. Di hati saya ada banyak saudara, makanya kadang-kadang saya suka bilang gini, kalau ada orang ditanya, menurutmu kekuranganmu apa? Kalau engkau gak bisa jawab, engkau ada tanda-tanda bahaya itu. Saya selalu bilang gini, dulu saya punya gini, saya suka bandingin dengan gereja lain, saya suka bandingin dengan pendeta lain. Pendeta juga manusia saudara. Semoga pelayan-pelayan Tuhan ini juga diinspirasi. Saya suka bilang ya, kenapa ya gereja gue susah banget sih begini. Kapan ya gue dapat konglomerat satu ya. Siapa nih yang ngomongin pembangunan gitu. Bu ya ada konglomerat satu kan selesai urusan ya kan. Itu tanda minyak zaitunmu belum ditumbuk dan belum murni. Katakan amin. Haleluya. Kami sedang dalam satu kondisi namanya memuridkan, pemuritan. Setiap hari saya dan suami selalu ada yang dimuridkan. Entah pasangan suami istri, entah anak muda. Tapi saya harus akui suami saya lebih tangguh dari saya. Dia tahan loh, sehari itu 3 sesi. 3 sesi itu 6 jam loh. Kalau saya pinggang gue encok Aku cuma ikut sekali 2 kali aja permisi ke belakang mulu. Tahu ke belakang ngapain? Cari minum, teh kotak ya kan. Ngocok teh manis. Kadang-kadang saya keluar mau ngapain? Pesen dulu tahu goreng. Gue bilang, gue pusing gue kalau nanganin orang lama-lama. Karena kasih karunianya beda. Kalau ngurusin utang cepet saya. Saya gak manjain orang loh saudara kalau ngurusin utang. Tak didik, temuin orangnya, minta maaf. Datengin, ketemu debt collector, lu temuin. Jadi orang yang tanggung jawab. Tuhan tuh bukan kayak ini saudara. Jangan mau-maunya. Kita gak doa, kita ngutang terus minta Tuhan yang bayarin. Gak gitu. Terus gini, Tuhan lalukanlah debt collector. Enggak lah, aku doain supaya debt collectornya ketemu kamu. Saya bilang supaya dia lihat waktu engkau bersalah, engkau tetap bertanggung jawab. Haleluya. Ngomongnya minyak persediaan, tapi saudara tahu itu berguna untuk hidupmu dan hidupku. Keluaran tadi berkata begini, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Pelitamu tetap nyala, mau dikecewain orang tetap nyala. Mau gak dikasih pelayanan tetap nyala. Mau lebih dirugikan dari orang lain tetap nyala. Mau kalau menabur selalu gua mulu. Kalau ada proyek donaturnya pasti gue yang dihubungin panitia, tetap nyala. Katakan amin. Mau jualan apa kayak gini, kita suka bilang gini, kalau di gereja ada proyek, kalau ada jualan, udahlah gak usah jualan lagi. Saya pernah bilang gitu sama panitia, gak usah lah jualan lagi, aku bilang. Ke kita aja nya itu jualannya itu, muter di kita ya kan. Jualan kue kita aja yang beli kan. Terus saudara kadang panitia bikin pengumuman, kita akan ada aksi dana. Itu banyak kepala yang tertunduk kulai. Kita akan mengadakan, padahal habis dilawat Tuhan dia. Puji-pujian kulihat dia melompat-lompat. Wah haleluya. Tapi pas aksi dana, kadang ada yang bilang, Tuhan di manakah engkau? Sambil saudara pegang dompet. Ada anak yang bilang gini, aku kalau ke gereja kayaknya bawa duit berapa juga habis. Oh iya, saya bilang harus begitu. Kamu harus target, kalau bawa uang ke gereja berapa. Jangan jadi orang yang ke gereja dapat uang. Saya gak bilang saudara kalau yang gak punya ya. Saya selalu siapkan saudara, kalau ke gereja saya harus bawa duit. Aku diberkati Tuhan kok. Uang yang ku bawa ini dari Tuhan kok repot. Betul gak? Yang ku bawa ini kan selalu bilang, aku di pengelola kok songong.
Aku pengelola, aku bawa, aku harus bawa. Ketemu orang berkekurangan, aku harus punya di tanganku. Yang pertama, tinggal di kemah, tetap jaga disiplin rohanimu. Yang kedua, saudara, lihat Yohanes 14. Orang yang minyak zaitun murninya selalu ada di buli-buli. Bukankah Matius 25 tadi? Yang bodoh juga punya pelita, tapi sayangnya dia nggak punya minyak dalam buli-buli. Makanya dibilang gini, pergi dan belilah kepada penjual minyak. Karena minyak itu bicara pertandingan kita sendiri. Yohanes 14. Kapan engkau bisa berekspresi keluar? Waktu engkau bisa juga punya yang namanya ditumbuk di dalam kemah. Yohanes 14 ayat 15. 2 kita baca iya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Taat kepada aturan, taat kepada komitmenmu, memenuhi komitmenmu. Tapi tanpa kasih itu akan kaku. Katakan amin. Engkau bisa jadi orang yang memegang perkataanmu. Kalau engkau bilang kalau pelayanan aku gak pernah terlambat. Tapi masalahnya engkau akan jadi pribadi yang kaku. Gak ada kasih di sana. Katakan haleluya. Waktu kami pemuritan saudara, saya ngerasain itu kadang-kadang jadi beban. Kadang saya mau bikin janji sama orang, itu suami saya suka bilang gini, pagi-pagi udah dikasih jadwal. Hari ini jam 3 kita ketemu si ini ya, jam 6 kita ketemu si ini ya. Terus kadang-kadang suami saya kasihan, dia suka bilangnya, mama ikut yang mana? Karena 3 sehari. Kan kita juga pengen ngopi-ngopi cantik. Sama suami saya dibilang, beli kopinya, kita ngopi cantik di ruang sekretariat ini. Saya mau ngomong ini saudara, supaya saudara lihat bahwa saya pun punya keterbatasan lahiriah manusiawi. Tapi saya mau berjuang. Sampai kapan? Sampai rupa Kristus nyata dalamku. Sampai rupa Kristus nyata dalamku. Dulu saya selalu kepengen seperti suami saya, nggak bisa, stres saya. Saya kok denger dia khotbah gini, kenapa ya gue gak bisa khotbah kayak dia. Kalau suami saya suruh, besok kamu khotbah ya di gereja. Aduh, aku tuh sakit perut. Kenapa? Aku harus berkhotbah di depan guru yang saya anggap guru buat saya. Kasih itu saudara, lihatlah. Tanpa kasih, engkau akan bisa jadi orang yang pegang omongan, komitmen, tapi penghakiman. Itu saya dulu. Saya orang yang suka menghakimi, orang takut kalau saya datang, kalau ada orang datang terlambat ibadah, ini aku bawa ini udah kenyang dia. Tak omelin, tak apa, marah-marah. Boleh gak ke depan sebentar? Coba ke depan dulu. Ini adik saya namanya Alona, saya kenal dia dari SMA. Dulu dia sibuk dengan squash. Kalau hari Minggu gak bisa diajak ke gereja, karena dia sibuk ke Gelora Bung Karno itu. Maaf kak, aku mau latihan squash. Tapi dia gak tahu kita doain, masa squash lebih penting daripada Tuhan, ya kan? Haleluya. Nah, saya mau suruh dia cerita dulu, apa yang kau lihat berubah dari hidupku. Gak usah takut, sekalipun ku cubit dari belakang. Karena saudara, ini saya bukan untuk kebangga, tapi saudara biar tahu, saya ini punya banyak kekurangan. Saya orang yang galak, orang yang menghakimi orang. Saya kalau ngelihat orang melanggar nggak suka, tapi bedanya adalah saya kurang stok persediaan minyaknya. Orang suka nangis saya omelin. Tapi tahan loh. Nah kalau orang bertahan, saya nggak boleh bangga dengan diri saya dan bilang, tuh kan lu biar gua galak gini kan lu. Enggak, kita nih semua harus berubah, katakan amin. Nah coba ceritakan dulu, apa yang kau lihat. Kaget dia, tadi janjinya cuma nyetirin. Nanti ku traktir pun makan. Cerita dulu sosok kakakmu yang dahulu itu. Mak Tiri, saya dipanggilnya Mama Tiri. Saya nggak dipanggil kakak. Saudara, di handphone anak-anak saya, dulu saya dinamain Ibu Tiri. Thank you kak, 2 menit ya. Ya, puji nama Tuhan. Ya betul tadi yang seperti Kak Foni, saya panggil Kak Foni ya. Seperti yang Kak Foni bilang, memang waktu pas dulu saya udah kenal Kak Foni ini dari tahun 2001, which is 22 tahun udah kenal dari SMA. Dan memang dulu sih benar kata kakak, aku dulu orang yang suka olahraga dan suka malas ke gereja.
Dan waktu diajakin dulu, saya seperti itu susah sekali. Dan memang waktu di tahun-tahun awal itu memang kakak tuh kalau mau aku bilang, sorry ya kak. Boleh nambah, boleh. Oh, boleh. Aduh, kalau mau dibilang killer. Setiap mau ketemu kalau Alona, sini dulu kau. Aku langsung, aduh mau diapain gue ini sama kakak, udah kayak mau maju ke meja persidangan kak. Jadi setiap mau datang pasti, aduh apa salah gue ya, aku harus bagaimana nih, yang ngomong apa nih ya, udah ketakutan duluan. Makanya kadang-kala banyak yang mental saudara-saudara, banyak anak-anak muda yang mental sama kakak. Tapi justru aku percaya waktu kita pas sungguh-sungguh, istilah kata gini, kita memberi diri kita untuk supaya kita dibina, dibimbing, tidak akan pernah sia-sia. Aku percaya dari dulu hingga sekarang kalau aku boleh dibimbing oleh kakak, bukan karena kakaknya sendiri, tapi Tuhan lewat kakak, dan itu membuat aku tuh semakin diberkati. Aku percaya hidup aku juga pun mengalami perubahan pada waktu kakak ini bisa membimbing aku. Dan dibanding dulu dengan sekarang, perubahan kakak sekarang lebih kayak ada karunia penerimaan saudara-saudara. Jadi abis dia marah, Nambah 2 kali, nambah 2 kali. jadi sekarang kakak lebih halus bawaannya, lebih adekku kamu ada apa gitu. Jadi lebih slow, aku sampai wow kakak berubah sekali gitu. Sering ditanya nggak ada uangmu dek? Oh iya, kadang-kala waktu Jangan pas, yang jelek doang, yang bagus. oh iya, kadang-kala jujur saudara-saudara dulu waktu aku masih sekolah, aku nggak punya duit sama sekali. Tiba-tiba aku waktu pas pulang jalan kaki karena nggak punya ongkos. Kalaupun sekarang aku bisa bawa kakak, sekarang bisa nyetirin, itu juga pun karena doa kakak buat saya. Dulu waktu pas saya pulang sampai di rumah, aduh buka tas dari gereja, ada uang 50.000 dari mana nih gitu. Ternyata tanya-tanya, siapa yang ngasih aku uang ya, aku perasaan gak punya duit nih. Terus tiba-tiba coba tanya Kak Foni, siapa tahu Kak Foni tahu. Kak aku bingung, aku kok ada duit, padahal tadi aku pulang tuh jalan kaki gak punya uang. Iya dek, tadi kakak cari-cari kamu, cuma kamu gak ada tuh, tapi Roh Kudus bilang sama kakak taruh uang di tas kamu gitu. Karena kayaknya kakak juga gak tahu kenapa. Dan aku bilang, iya kak, aku tuh gak punya duit sama sekali kak untuk pulang ke rumah, tapi kenapa baru ngomong sekarang kak, saya udah capek tadi jalan kaki gitu. Tapi percayalah saudara-saudara, orang yang Tuhan tempatkan di kehidupan saudara-saudara sekalian, pemimpin kalian, Pak Pendeta, Pak Gembala kalian, itu adalah orang yang Tuhan pilih untuk membimbing dan memimpin kalian saat ini. Jadi tetap bertahanlah, apapun yang terjadi, tetap semangat mencari Tuhan. Weh, mantap, terima kasih ya. Kamu udah kayak motivator loh dek. Hampir kalah aku kan. Adik saya ini kepengen kemajuan. Saya ajarin dia, jangan cuma kerja, bikin usaha sampingan, bisnis dia jalanin. Dia cari kerja, dia pengen gajinya lebih gede. Merantau ke Filipina, tetap dipantau. Saya telepon, udah makan belum? Kadang saya marahin. Tapi saya mau kasih tahu saudara, itu yang manusiawi. Yang manusiawi itu akan jadi senjata yang lebih kuat kalau engkau juga mengalami minyak zaitun murni yang ditumbuk. Amin. Dulu saya kasihnya berbalas, saya pengen ada balasan. Tapi makin saya ditumbuk, itu yang saya mau belajar hari ini. Saya mau fokus yang terakhir tentang kasih. Yohanes tadi berkata, jikalau kamu mengasihi aku, tidak ada satu orang pun yang bisa mengasihi Tuhan total dan bisa mengasihi manusia kalau engkau enggak tetap tinggal di kemah dan bangun disiplin rohani. Satu hari ada cerita saudara, seorang bijak ini, dia punya muridnya sedang ada di satu pasar, di pasar tekstil, pasar kain. Dan ada keributan di sana. Murid orang bijak ini datang dan menghampiri keramaian di sana. Di keramaian di sana dilihat orang sedang ribut memperdebatkan 8 kali 3, 23 atau 24. Dia datang, murid orang bijak ini, dia bilang gini, kenapa kalian ribut? Dia bilang, iya lagi ngukur meteran. Dia bilang 24, tapi yang saya, enggak 23. Memang berapa? 8 kali 3. Dia bilang, hah? Murid orang bijak ini bilang gini sama orang yang berdebat, dia bilang, enggak usah diperdebatkan, udah pasti kok 8 kali 3, 24, udah jelas. Tapi orang ini yang sedang mengukur dia bilang, enggak 8 kali 3 itu 23. Dan dia bilang begini, kalau ini benar 8 kali 3 sambil ngukur 23, kau mau ngasih apa sama aku? Murid orang bijak ini bilang gini, dia seorang yang punya posisi saudara.
Dia bilang kalau 8 kali 3 23 aku akan kasih jabatanku sama kamu. Kan dia udah yakin gak mungkin ya gak? Terus dia bilang oh oke. Terus murid orang bijak ini nanya, kalau 8 kali 3 itu benar 24, apa yang kau beri? Terus dia bilang aku akan bunuh diri di depan kamu. Wow. Saking yakinnya itu pasti 23. Dan kemudian bilang oke, kita cari orang yang menentukan apakah 23 atau 24 jawabannya. Sampai dicari, murid ini bilang gini, gak bisa, kita harus panggil orang bijak yang menentukannya. Yang dipanggil gurunya. Gurunya dengar 8 kali 3 berapa, dia tanya ceritanya. Begitu ceritanya selesai, terus dia bilang, jadi wahai sang guru, berapakah 8 kali 3? Dia bilang, dia ketawa, dia bilang, iya 8 kali 3 yang benar itu 23. Muridnya kecewa, pahit, marah. Dia bilang guruku udah tua, guruku udah pikun, gak bisa ngitung 8 kali 3. Dia pergi tinggalin gurunya sekian lama. Satu hari dia balik dari perantauannya, dia ketemu gurunya. Gurunya bilang gini, aku tahu nak, kamu kecewa ketika aku sebut 8 kali 3 23. Sang murid bilang, iya guru, aku gak percaya lagi sama engkau. Karena ini udah paten 24. Sang guru bilang, kenapa kau gak bertanya apa alasanku? Sang guru bilang gini, kalau 8 kali 3 aku sebut 24, engkau hanya kehilangan jabatanmu. Engkau bisa meraih lagi jabatanmu yang hilang itu. Tapi kalau aku bilang 8 kali 3 24, yang hilang nyawa orang itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup ini gak selalu fair, gak selalu adil. Orang yang tinggal di kemah, dia bisa punya kasih dalam arti memikul ketidakadilan. Memikul perlakuan yang tidak patut dia terima. Kita nih udah berjuang, harusnya 8 kali 3, 24. Tapi kita gak dapetin itu. Apakah engkau kecewa sama Tuhanmu, Sang Maha Bijak itu? Kalau engkau bersaudara, mungkin engkau hanya anak ketiga dari 5 bersaudara. Tapi yang mikul tanggung jawab orang tuamu engkau. Itu sama aja 23, betul gak? Banyak di hidup ini, saudara akan alami 8 kali 3 23. Tapi kalau engkau tinggal di kemah, minyak zaitun murni yang ditumbuk itu dihasilkan. Setiap kali engkau punya kasih yang di sana, engkau akan berkata, enggak apa-apa 23 Tuhan. Karena aku tahu engkau punya maksud yang mulia. Katakan amin. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, di pekerjaan engkau bisa stay, bisa tetap tenang, bisa tetap percaya, engkau melayani bisa tetap menyala-nyala. Waktu itu perkaliannya 23. Waktu saya sampaikan cerita ini bisa bicara banyak tentang engkau. Ini bisa bicara banyak tentang hubungan. Ini bisa bicara banyak tentang imbalan yang harus kau terima. Tapi apakah 23, 24? Harusnya orang yang bekerja, mungkin kau bekerja lebih keras, tapi gaji temanmu lebih gede. Bukankah kita suka ngomong gitu sama Tuhan? Tuhan, gak fair nih, 8 kali 3, 24. Tuhan bilang 23 nak. Kenapa? Karena Tuhan sedang menyelamatkan orang-orang di sekeliling kita. Tahun 2023, biarlah engkau dan saya jadi orang yang punya persediaan minyak yang cukup. Minyak yang cukup. Minyak yang cukup. Jangan tinggalkan tendamu. Bangun disiplin rohanimu. Miliki kasih. Kalau hubunganmu dengan Tuhan beres, engkau dilukai, engkau akan bilang it's okay. Engkau berbeda pendapat, it's okay. Aku sedang menggarap proyek kerajaan sorga. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara, saudara. Saya temukan anak-anak muda banyak alami ini juga. Kalau orang tua sakit, saudara, biasanya anaknya cuma 1 atau 2. Tapi kalau orang tuanya punya banyak harta, atau gak usah harta, lagi masak, semua harus dibagi rata. Tapi kalau pertandingan, ada yang pura-pura tuli. Atau dia memang kurang dibersihkan telinganya. Waktu kalau engkau jadi orang yang memikul yang tidak adil, yang tidak enak,
Apa reaksimu? Kitab Efesus berkata begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Orang arif itu bersedia diperlakukan tidak fair. Orang arif itu bersedia bayar lebih dari yang dimakan. Orang arif itu bersedia disalahkan sekalipun dia benar. Kenapa? Karena dia gak tinggalin tendanya. Kalau aku pikul lebih, Tuhan akan kasih kemampuan lebih. Kalau aku dilukai, Tuhan punya obat kok. Makanya aku gak akan lari dari kemah. Aku akan terus pasang lampuku, minyak zaitunku ditumbuk. Oke, karena di hadapan Tuhan. Jangan biarkan cari minyak yang dicampur dengan penerimaan yang terlalu manusiawi. Jangan cari penerimaan permakluman orang. Cari kebenaran. Sampai satu hari ketika engkau ditinggalkan banyak orang, engkau gak punya alasan untuk berbuat salah. Engkau gak akan punya alasan untuk bilang, karena dia begini aku begini. No. Karena aku udah tetapkan patokku itu di depan kemah, di dalam kemah, di dalam kemah. Hari ini Tuhan menguatkan engkau sekalian umat Tuhan. Lalu hari ini kau bilang 2-3 orang lain hidupnya sembarangan, tapi kayaknya lebih makmur. It's okay. 23. Tuhan gak akan biarkan kita. Amin. Kami juga sedang berdoa untuk gedung gereja. Banyak orang gampang. Menurut saya, tapi kan saya gak tahu pertandingannya. Tapi saya selalu bilang gini, Tuhan, ajari aku puas dengan Engkau. Puas dengan Tuhan. Waktu aku ngalami 23, aku bersyukur kepada Tuhan. Amin. Keikhlasan, kasih yang tulus dihasilkan dari persediaan minyak. Waktu harinya gelap, firman Tuhan di Timotius berkata begini, pada hari yang terakhir kasih kebanyakan orang akan dingin. Orang akan sibuk ngomong untung rugi. Tapi engkau yang ditinggal di kemah, minyak zaitun murnimu selalu ditumbuk. Engkau akan tahu berbagi di tengah kesusahan hidup ini. Mari bangkit berdiri. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu. Inilah yang kurenungkan. Di tangan Tuhan ada obat. Di tangan Tuhan ada lenan yang membalut. Di pelukannya ada kehangatan yang membuat kasih yang dingin itu membara kembali. Yang aku kenal Engkau Tuhan, yang hadir di tengah-tengah kami. Yang aku tahu kalau Engkau hadir, Engkau melawat satu demi satu Tuhan. Biarkan buli-buli hati kami ini tidak kosong dari minyak zaitun murni yang ditumbuk. Dan itu akan nyata di pertandingan kehidupan kami. Roh Kudus meteraikan firman yang terbatas hamba-Mu sampaikan. Biar mereka yang bertanya mendapat jawaban. Mereka yang takut diberi keberanian. Mereka yang serong melihat arah jalan yang baru daripada-Mu. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyata bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
lembah atau di gunung. Tapi hari ini engkau punya ketetapan hati. Hanya nyanyian pujian pengagungan kepadamu. Biar manis kau dengar. Manis kau dengar. Manis kau dengar Tuhan. Ketika engkau mengalami kesesakan, engkau tahu di tenda, di kemahmu engkau cari dia. Ada waktunya orang yang kau andalkan menolongmu tidak akan menolongmu sama sekali. Karena dia mau engkau mengenal. Saya punya mama saudara sedang menderita sakit dari tahun lalu. Saya doain. Tapi saya ingat selalu ada pertengkaran ketika harus jadwalnya kontrol ke rumah sakit. Yang satu punya alasan kesibukan. Tapi saya tetapkan hati, aku hambamu Tuhan. Aku harus bersedia pikul. Saya bawa. Kadang di grup keluarga saya share biayanya. Gak ada respon. Saya harus buat keputusan apakah aku kecewa atau aku akan terus bertarung. Itu 23. Itu 23. Engkau pelayan-pelayan. Gak selalu responnya seperti yang kau mau. Tapi kalau engkau disiplin tinggal dalam tenda, engkau akan jadi pelayan yang hebat. Engkau berdiri jadi singer itu untuk Tuhan. Engkau akan memberi all out yang terbaik. Jadi pemain musik, jadi hamba Tuhan, jadi jemaat. Biar dari tempat ini keluar yang harum. Dari gereja di tempat ini keluar yang harum. Menyenangkan hatimu. Nyanyian pengagungan bagi Tuhan. Nyanyian pengagungan bagi Tuhan. Biar di tahun ini muncul jemaat-jemaat yang militan. Yang membangun diri, mendisiplin dirinya. Yang menjagai hatinya. Yang terus bersedia tinggal di kemah. Membangun semua yang dibutuhkan manusia rohaninya. Hingga tiba waktunya yang tertutup dia buka. Yang jadi kerinduanmu akan diberikan Tuhan. Bukan karena dia menunda, tapi karena engkau dan saya siap untuk itu. Ayo angkat tanganmu. Tuhan sedang mengunjungi engkau satu demi satu di tempat dudukmu. Tuhan sedang menguatkan engkau hamba-hamba Tuhan. Biar pertanyaan tema khotbah ini bergaung di hatimu. Masih cukupkah persediaan minyakmu? Masih cukupkah minyak zaitun murni yang ditumbuk itu? Atau engkau mulai bilang enggak lagi Tuhan? Ayo angkat tanganmu, nyanyi pujianmu dari hati. Ini janjiku Tuhan, tolong aku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak
kadang-kadang berkata 23. Karenamu Biar manis kau dengarkan. biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku Ayo sembah dia, dia hadir di tengah-tengah kita. Kunamaya rena moshalala. Ayo aktifkan manusia rohmu, bangun imanmu. Dia bernama nama-nama sendiri. Dia nama-nama. Tuhan, kau perisai kami. Firman terus dimasrahkan dalam hidup kami. Dengarkan beberapa yang Tuhan taruh di hati saya. Tuhan menaruh di altar ini stok anggur yang limpah. Ada sukacita yang akan membuat engkau melompati semua halang rintang. Ada sukacita yang akan membuat engkau berjalan lebih jauh. Di rumah Tuhan, di tempat ini ada anggur. Ada anggur yang Tuhan sediakan. Mari datang, minum, reguk, ambil itu. Ada beberapa orang di antaramu tahun ini akan pindah ke tempat yang baru, ke rumah yang akan kau huni. Tuhan mengasihi tempat ini. Tuhan punya perjanjian dengan tempat ini. Tuhan punya perjanjian dengan tempat ini. Dia tidak pernah lupa itu. Tidak akan pernah lekang oleh waktu. Sakata karala mana rata kasikenar. Lok
Mereka yang dari jauh akan bermurah hati untuk tempat ini. Mereka yang pernah hadir akan bermurah hati untuk tempat ini. Supaya engkau tahu ini perjanjian Tuhan. Ini perjanjian Tuhan. Oh nama sakanara lama takanara lamo shendanana. Oh mata kasih kenana. Ayo angkat tangan kita sama-sama. Kami berdoa untuk tim pengembalaan yang ada. Ikat pinggang mereka dengan kebenaran-Mu Tuhan. Ikat Tuhan. Mas Budi, Pak Panca, Pak Bertus atau yang lain, Mas Abed yang hamba-Mu terbatas mengetahui. Ikat pinggang mereka Tuhan. Ikat pinggang mereka. Ikat pinggang mereka Tuhan. Kebenaran itu yang akan mau mereka bawa kemanapun, apapun yang sedang ditempuh. Tuhan memberkati engkau Pak Panca, memberkati engkau Pak Budi. Ada air yang akan menyegarkan engkau. Tuhan memberkati engkau. Mas Bertus, Mas Abed. Biarlah engkau berdiri seperti soko guru untuk gereja ini. Karena gereja ini punya perjanjian dengan Tuhan. Biar hamba-hamba-Mu ini berdiri di baris depan, mempertontonkan persediaan minyak zaitun murni yang selalu cukup. Kau memberi penghiburan, Kau memberi penghiburan, Engkau memberi sukacita anggur dari altar-Mu kepada mereka sebagai pemimpin di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus. Engkau tidak akan berjalan sendiri-sendiri. Tapi anggur sukacita akan membuat engkau tidak berjauhan, akan makin rapat. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus. Sakanara. Terima kasih Tuhan. Kau yang sedang bergumul untuk rumah, Tuhan sedang bicara itu. Tahun ini ada sesuatu yang Tuhan kerjakan untuk rumah tinggal beberapa jemaat di sini. Tidak hanya satu, beberapa jemaat. Jangan lari, tetap di kemah, bangun disiplin rohani. Terima kasih Tuhan. Kalau kami pandang wajah-Mu, menikmati hadirat-Mu, kami lupa dengan semua yang kami butuhkan Tuhan. Karena dipeluk oleh Engkau itu cukup bagi kami. Digendong oleh Engkau itu cukup bagi kami. Hamba-Mu minta Tuhan hari ini, gendong anak-anak-Mu semua. Peluk Tuhan, dekap erat. Biar kerinduan mereka hanya satu, tinggal di kemah. Terima kasih Tuhan, semua kami dikuatkan, dihiburkan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Makasih. Biar firman bergema, bergaung, mengobati, membersihkan semua kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, sudah diberkati, amin. Kita akan bersama-sama menyaksikan pengumuman. Siap multimedia?
Jemaat GBI Tendean, berikut ini adalah pengumuman ibadah seminggu ke depan. Bagi jemaat yang baru bergabung, silakan melakukan registrasi melalui Sekretariat GBI Tendean. Jika sudah, nantinya saudara akan bergabung dalam WA Group GBI Tendean. Persembahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan memasukkan amplop di depan dan dengan dompet digital. Bagi jemaat yang memberi melalui dompet digital, silakan scan QR Code yang ada di depan bangku saudara masing-masing atau yang tertera pada layar kaca Anda. QR Code terdiri dari dua bagian, yaitu untuk persembahan dan untuk pembangunan gereja. Ibadah WBI setiap hari Selasa pukul 15. Ibadah mingguan pukul 8 dilaksanakan secara on-site dan online di YouTube channel GBI Tendean. Ibadah Rabu malam atau Irama pukul 19 dilaksanakan via Google Meet. Doa malam setiap hari Kamis pukul 19 dilaksanakan secara on-site. Ibadah dewasa muda setiap hari Sabtu di minggu keempat pukul 17. Ibadah anak setiap minggu pukul 8 dilaksanakan dengan metode on-site. Ibadah youth dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 17 di gereja dengan metode hanya on-site. Penginjilan 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 19. Doa pagi setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 5 pagi di gereja dibuka untuk semua jemaat. Doa fajar setiap Sabtu pertama setiap bulan pukul 5 pagi di gereja untuk pelayan Tuhan. Sekian pengumuman untuk sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Beberapa tambahan, bila masih ada jemaat yang belum memasukkan data pribadi ke sekretariat, mohon segera melengkapi data-data untuk kepentingan administrasi gereja dan pengadaan kartu anggota gereja. Kemudian informasi tambahan lain, Sabtu 4 Februari harusnya ada doa fajar ya, tapi ini tidak ada, tidak diadakan doa fajar, akan digabung dengan acara rapat kerja tahunan ya, untuk majelis pengerja, dimulai jam 9 pagi sampai dengan jam 16 sore. Diharapkan semua pelayan Tuhan untuk mempersiapkan diri dan mempersiapkan program kegiatan gereja sesuai komisinya. Kemudian kita terus doakan orang-orang tua kita, Ibu Tejo, Ibu Wardoyo, Bapak Wardoyo, Ibu Ida, Ibu Yulianto, Mbah Yati, Pak Pardi, Bapak Heri Purnomo, Bapak Ibu Selamat Citayam, Bapak Rasmono, dan Bapak Bambang. Doa penutup akan dibawakan oleh Pak Indrawanto. Baik saudara, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Dia sanggup menolong kita, amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan Di akhir kebaktian ini Tuhan, kami kembali datang kepada Engkau. Kami menyerahkan doa-doa syafaat kami Bapa
khususnya bagi saudara-saudara kami, orang tua kami yang saat ini yang tidak bisa hadir karena kelemahan, sakit. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, khususnya Ibu Tejo, Pak Widi dan juga Pak Mujiono yang Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu yang sakit karena Tuhan Yesus kelemahan tubuhnya Bapa, biar Engkau sendiri akan tolong Bapa. Kami yakin dan percaya oleh kuasa-Mu Bapa, kalau kuasa-Mu telah menyembuhkan segala penyakit, Yesus, darah-Mu yang penuh kuasa ini akan menyembuhkan saudara-saudara kami ini Bapa. Kami juga serahkan Bapa anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir karena kelemahan, karena sudah usia lanjut Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Tuhan, beri kekuatan Tuhan, senantiasa kesehatan, dan kami bersyukur kalau mereka masih bisa mengikuti secara online Tuhan. Kami serahkan ke tangan-Mu Bapa. Kiranya semua ini Bapa, Engkau sendiri akan memberkati mereka melalui firman yang telah disampaikan Tuhan Yesus. Memberi kekuatan bagi mereka, pertumbuhan iman kepercayaannya terhadap Engkau Tuhan Yesus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan Tuhan Yesus. Juga kami serahkan anak-anak-Mu dalam kelemahan, mungkin ada ketakutan atau mungkin kelemahan-kelemahan lain Bapa. Tuhan akan tolong Bapa. Syukur, kami mengucap syukur Bapa, Engkau senantiasa menolong kami. Kami juga menyerahkan Tuhan melalui doa-doa ini program-program gereja yang ada saat ini Bapa. Kami malam minggu, Sabtu yang akan datang akan ada pertemuan. Di dalam kami akan membicarakan Tuhan Yesus pekerjaan-pekerjaan-Mu di tahun 2023 ini Tuhan. Kami ingin Bapa, gila nama Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaan-pekerjaan, melalui Tuhan Yesus agenda-agenda pekerjaan yang sudah akan kami susun Bapak. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap pengurus dalam gereja ini, Kau pakai menjadi alat kemuliaan nama-Mu, sehingga kami Tuhan bila dikuatkan oleh pelayanan-pelayanan kami semuanya. Terima kasih Bapa, kekuatan penyertaan-Mu menyertai kami. Entah lagi kami akan pulang satu sama lain ya Bapak. Engkau sendiri akan melindungi kami dalam perjalanan, tibakan kami di rumah dengan penuh dengan sukacita, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap kegiatan kami. Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat hati kita untuk menerima berkat Tuhan dan meresponi dengan kata-kata amin. Diberkatilah pelayanan-Mu. Amin. Diberkatilah pekerjaan-Mu. Amin. Diberkatilah keluarga-Mu. Amin. Apa yang Kau kerjakan akan berhasil. Amin. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya, memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Demikian juga biarlah Tuhan menyinari engkau dan terus pelitamu tetap menyala di dalam Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berganti, bangsa ini mengerti. Imanku bersemakan percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Silahkan jemaat duduk untuk bersaat teduh sejenak. Haleluya.
Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.